Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Video kali ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya. Untuk sekarang akan saya bahas cara mengupload soal di AIO CPT. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas cara untuk mengupload data peserta, baik itu di modul maupun CPT admin. Bagi yang belum menonton, silakan bisa klik link yang muncul di bagian atas ini ya. Oke. Untuk sekarang kita coba untuk mengupload soal. Untuk mengupload soal, jadi sebelum mengupload soal, kalau misalkan kita akses di akunnya siswa, ya misalkan seperti ini, lalu kita akses akun siswa, misalkan saya sebagai siswa ya, lalu saya masuk login ke aplikasi AIO CPT, terus kemudian kita klik mapelnya. Nah, mapelnya seperti ini. Nanti di sini tidak muncul apa-apa, tidak ada soal, tidak ada kuis atau ujian. Nah, karena kita memang belum membuat kuis dan belum mengupload soal, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengupload soal. Caranya kita masuk ke bagian model, tidak di bagian CPT admin ya. Untuk upload soal kita masuk ke bagian model. Nah, untuk langkah-langkahnya silakan untuk upload soal. Sebelum kita mengupload soal, kita harus mempunyai bank soal dulu. Nah, untuk bank soal itu kita buat bisa di Microsoft Word atau bisa juga menggunakan aplikasi ini namanya adalah ExamView Test Generator. Nah, seperti ini ExamView Test Generator. Terus nanti kita buat bank ya atau bank soal. Misalkan ini bab 1. Nah, untuk pembuatan bank soal ini nanti akan saya buatkan videonya tersendiri ya. Nanti intinya adalah kita membuat bank soal ya, terus kita ekspor ke Blackboard ya. Terus kemudian setelah bank soal sudah ada, kemudian baru kita upload. Terus setelah kita upload baru kita buat kuis dan pasang soal. Nah, sekarang kita untuk bank soal sudah saya buat ya. Kemudian kita upload bank soal. Nah, caranya kita masuk ke bagian model yaitu 192.168.0200 tanpa slash CPT admin. Oke, seperti ini sudah masuk ya, sudah masuk ke admin modelnya. Terus kemudian kita masuk ke administration yang atas, kita klik set ad setting. Terus kita masuk ke bagian course boleh. Terus manage course and categories. Nah, di sini nanti ada kategori dan di sini course-nya atau mapelnya. Misalkan kita akan mengupload data bank soal untuk mapel matematika. Kita lihat di sini untuk matematika itu berada di hari Selasa. Berarti kita klik hari Selasa, nanti muncul course-nya adalah matematika. Kita klik lagi matematikanya. Terus nanti di bagian bawah ada keterangan kuisnya. Nah, sekarang kita klik tombol view di sini. Nanti selanjutnya kita akan disuruh untuk membuat sebuah kuis atau ujian. Nah, kita namai kuisnya adalah misalkan ulangan harian matematika. Nah, seperti ini ya. Terus untuk timingnya berarti waktu yang akan digunakan misalkan satu jam saja ya, 1 jam. Atau pakai menit juga bisa. Kalau menit itu berarti 60, hournya diganti menit. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yang bawah diabaikan saja dulu. Terus save and display. Nah, seperti ini. Ini kuis sudah dibuat. Jika kita akses di bagian siswa, jika kita refresh, maka nanti muncul di bagian siswanya masih tetap belum ada apa-apa. Ya. Ini bahasa Inggris ya. Kita aktifkan yang matematikanya. Matematika tadi di hari Selasa. Coba saya cek. Oke, matematika hari Selasa. Kita cek di bagian siswa. Oke, kita refresh dulu. Nanti muncul matematika ini ya. Oke, kita klik. Nah, di sini ada ulangan harian matematika. Nah, sudah ada ya. Terus tapi di sini ada tulisan no question have been added yet. Nah, jadi belum dibuat atau belum ada soalnya. Nah, kita upload bank soalnya. Jadi kuisnya sudah terpasang,
kemudian kita upload bank soalnya, kita masuk ke bagian action di sini. Tapi action yang bagian atas ya, bukan yang bawah. Yang atas, terus pilih more. Terus nanti pilih yang question bank di sini bawah sendiri. Terus kita klik import. Nah, import dari bank soal. Terus file formatnya kita pilih yang Blackboard. Yang ini Blackboard ya. Terus choose file, kita pilih filenya. Tadi sudah saya siapkan bank soalnya. Ada 2 bank soal. Ada determinan 2x2 dan 3x3. Lalu sekarang kita pilih yang 2x2 dulu. Kita upload, kita import. Nah, seperti ini sudah terupload. Kita klik continue. Sudah ada soal-soalnya ya. Kemudian kita impor satu lagi, bank soal yang kedua. Tipe filenya sama, terus source filenya kita pilih yang kedua, yang 3x3. Yang zip ya. 3x3. Terus kita upload file, terus kita impor. Nah, sudah terupload. Continue. Oke, untuk bank soal sudah ada, yaitu yang determinan 2x2 dan 3x3. Untuk 2x2 jumlahnya 15, untuk 3x3 jumlahnya 10 soal. Nah, untuk di siswanya ini sudah terupload untuk bank soalnya, tapi untuk di siswanya tetap di sini masih belum ada atau belum muncul soalnya di sini ya. No question have been added yet. Jadi belum ada soal di kuis ini. Nah, kenapa? Karena ini soal baru terupload ke bank soal atau ke database soal saja, belum ke kuisnya. Ya, di sini kan tadi langkah-langkahnya adalah setelah upload bank soal, itu kemudian membuat kuis. Oke, kuis sudah dibuat. Terus kemudian setelah buat kuis, dipasang soalnya di kuis yang sudah kita buat. Nah, caranya kita masuk ke bagian admin setting. Terus kita masuk ke bagian course, manage course and categories. Kemudian kita pilih mapelnya hari Selasa ya, yang matematika. Kemudian kita klik matematikanya. Terus kita view. Nah, seperti ini. Terus kita pasangi ini soalnya. Bisa klik edit quiz yang bawah, bisa juga tombol action tapi yang bagian bawah ini. Action diklik, terus kita klik tombol edit quiz. Edit quiz berarti nanti memberikan soal-soal yang sudah ada, sudah kita upload di bank soalnya. Boleh edit yang ini, boleh edit yang ini, bebas sama saja. Kita klik. Nah, di sini untuk soalnya kan belum ada, masih kosong. Nah, sekarang kita buat atau kita tambahkan, kita klik tombol add. Nanti ada 3 pilihan, ada new question, ada from question bank, ada a random question. New question berarti kita membuat pertanyaan baru atau soal-soal baru, tapi langsung kita tulis di sini. Nah, itu kan padahal kita sudah punya di bank soal. Nah, berarti kita pilih yang bagian nomor 2 atau nomor 3. Bedanya nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 2 kita nanti jika kita klik, nanti kita akan memilih soal-soal mana saja yang akan muncul atau keluar di siswa. Tapi kalau yang bagian bawah, berarti kita memilih jumlah soal yang akan keluar, tapi untuk soal mana yang muncul itu diambil secara random. Jadi nanti bisa saja antara siswa A dan siswa B itu berbeda muncul soalnya. Ya, terserah ini mau pilih yang atas atau yang bawah. Kalau saya sendiri biasanya yang random, karena untuk menghindari atau meminimalisir contek-mencontek. Kita pilih random saja, terus kita ambil dari bank soal yang mana, misalkan determinan 2x2. Yang 2x2 ini kita ambil berapa nomor? Nah, di sini karena jumlahnya 15 ya, berarti kita bisa ambil berapa saja, yang penting nggak boleh lebih dari 15. Nah, saya ambil 5 saja, jadi 5 dari bank soal yang pertama, terus 5 dari bank soal yang kedua, sehingga nanti jumlahnya 10. Kalau sudah add random question, nah sehingga nanti muncul seperti ini. Nah, ada 5, tapi tulisannya random. Sehingga nanti tidak bisa ditebak ini nanti yang keluar seperti apa, karena diambil random. Add-nya yang bawah ya, random question. Terus pilih yang kedua, terus ngambil 5 soal lagi. Kalau sudah add random question. Nah, seperti ini ya.
ada 10 jumlah totalnya. Terus jangan lupa diklik tombol save. Untuk shuffle di sini jika di checklist nanti untuk urutan soalnya akan acak ya, tapi kalau misalkan checklistnya dibuang nanti akan urutan. Terserah ini mau disesuaikan seperti apa. Kalau saya biasanya di shuffle supaya acak ya. Kalau sudah klik tombol save. Nah, setelah di save nanti otomatis di siswanya sudah muncul. Nah, sekarang kita cek lagi di bagian siswa. Di sini kan tadi masih no question have been added yet. Nah, sekarang kita refresh. Refresh. Nanti di sini sudah muncul attempt quiz now. Berarti bisa diklik untuk memulai kuisnya ya. Jadi tadi untuk langkah-langkahnya pertama adalah membuat bank soal. Bisa menggunakan exam view ya. Terus kemudian setelah bank soalnya sudah ada, kemudian diupload. Nah, setelah diupload kemudian buat kuis atau ulangan. Terus baru setelah buat kuis baru dipasang bank soalnya. Ya, bisa secara random, bisa secara tadi nulis manual lagi bisa saja. Nah, seperti itu sehingga nanti hasilnya seperti ini. Jika kita klik attempt quiz now, nanti kita diminta untuk memasukkan quiz password. Quiz password letaknya di bagian status tes, yaitu yang token. Nah, ini token dikopikan saja. Kita masukkan ke quiz password di sini. Kita paste, lalu start attempt. Nah, jika kita klik start attempt, maka otomatis ini soal akan muncul. Nah, tinggal dikerjakan oleh siswanya. Next, jawab lagi, next, jawab lagi, next, dan seterusnya. Ini soalnya ada 10 ya. Untuk waktunya tinggal 59 menit. Oke, ini tinggal di next saja. Oke ya, seperti itu. Itu tadi cara mengupload soal di AIO CPT. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih bingung bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau misalkan mau request tutorial silakan saja. Nanti akan saya buatkan tutorialnya. Jadi saya buat video ini juga berdasarkan permintaan tutorial yang ditulis di video saya yang lain. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk segera subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.